Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Teras Dr. Ari kerjasama dengan Pusat Seni Unsyah. Ya, malam hari ini adalah malam ke-6 dari maraton Ilham Tsunami. Nah, acara ini kita persembahkan sebagai renungan, ya, juga harapan dan semacam refleksi dari kejadian mega disaster tsunami Aceh 17 tahun silam. Nah, malam ini topik kita berkaitan dengan agama, politik, ya, pemerintahan dan kebijakan publik. Sudah hadir bersama kita Bapak Saleh Syafi'i. Langsung saja kita undang beliau. Malam ini agak panas, ya, di Banda Aceh, beda dengan 2 hari lalu, hujan lebat. Jadi kita nggak tahu nih, climate change, ya, banyak hal baru yang terkait dengan cuaca ini, baik di Indonesia maupun dunia. Ya, duka dan doa kita buat wilayah-wilayah yang masih terkena dampak dari climate change ini, seperti Malaysia yang kebanjiran. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sebentar, ini saya setel mic. Nah, suara saya jelas Pak, ya? Jelas sekali, ya. Cuman suara saya nggak tahu Pak. Lumayan jelas Pak, sangat jelas Pak kan. Wah, ini cuman saya kameranya. Saya setel ini apa? Kameranya mungkin distabilkan saja. Udah ganteng Bapak di situ. Udah, ya? Bagaimana Bapak? Sehat Bapak? Ya, sering sehat saya, sering sehat. Alhamdulillah. Ya, kita masih menanti Bang Marji yang katanya perlu waktu sedikit, ya, beliau di Jakarta sekarang. Oh, Pak Marzi di Jakarta? Di Jakarta. Jadi beliau iya. sedang ada tugas di Bantaeng, kemudian Iya. sudah berlabuh di Jakarta, belum sampai ke Aceh. Nanti juga bergabung Pak Zulfikar Takwidin. Oh iya. Wah, Pak Ketua Pusat Riset dan Pengembangan Indonesia. Tapi sebelumnya coba Bapak ingat enggak lagu ini Pak? Berpacu dalam melodi. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Gimana kabarnya nih? Lama nggak ketemu nih setelah dari Hawaii. Ketemu sama orang Hawaii Pak Saleh. Iya, ini kapan kita dibawa lagi sama Pak Ari ini ke luar negeri? Gak tahu, tergantung Pak Arinya tuh, orang Hawaii-nya tuh Pak. Ya, tadi sekilas saya perdengarkan lagu Aceh Mesuhu. Ingat Pak Saleh? Aceh Mesuhu atau Aceh Mulia, judulnya diganti sama pemerintah Aceh jadi Aceh. Aceh Mesuhu. Mesuhu. Aceh Mesuhu. Mungkin Bapak ingat, harusnya Bapak ingat dong. Ya, saya nggak begitu dengar, belum begitu dengar Mesuhu Bapak. Iya, begini lagunya. Bungo Aceh nyo kenebah raja yang siga. Saya lupa ininya, melodinya. Nabila bangsa. Aduh, ini saya nggak itu dengar. Saya pakai earphone dulu ya. Jangan diangkat Pak, nanti kacau. Iya, itu tadi lagu yang kalau Bapak Saleh ingat, kita pernah jadi tim yang membuat kajian akademiknya untuk himne Aceh. Ingat Bapak ya? Apa himne apa? Iya, himne Aceh yang kita waktu itu tim sama Pak Kismula sama Helmi. Jadi Pak Jul dulu kami dapat kesempatan untuk membuat naskah akademik himne Aceh, tanda kutip sebagai lagu. Oh, keren tuh. Iya. Ya, saya juga terlibat dari proses awal sampai akhirnya saudara kita, teman kita, Mahrisal Ruby, ya, memenangkan kompetisi itu. 21 ya, cipta lagu. Dan menurut ceritanya sangat sederhana, inspirasinya dia ingat anaknya, kemudian dia tulis lagunya, dan kemudian juara. Luar biasa. Iya Bang Jol, ini Mantap. Ini Pak Saleh mungkin angkat telepon. Ini Pak Saleh udah keluar nih. Sinyalnya nggak bagus kayaknya. Bukan, lagi angkat telepon kayaknya. Karena angkat telepon jadi ketutup gitu.
Oh gitu. Iya. Marzi kemana kabarnya Marzi? Nggak bisa bergabung? Belum, beliau masih minta waktu karena posisi di Jakarta. Tadi masih ada meeting katanya dengan apa? Oh gitu ya. Apa? Kita Ngobrol sama Pak Saleh dulu. ya tunggu dulu nih, mungkin Pak Salehnya masih menerima telepon ini. Ya buat teman-teman yang Ya. bergabung, makasih banyak ya. Kayak malam ini kita bicara sedikit kompleks, banyak tapi mungkin muaranya juga satu ya, seperti judul lagu yang diciptakan oleh saudara kita Mah Rizal Rumpi ya, Aceh Musuhu, atau Aceh Mulia. Semulia apa Aceh ini? Ya, ini udah masuk lagi Pak Salehnya. Semoga udah mulai lancar. Kita tunggu sebentar. Bang Jol gimana keadaan? Sehat? Baik-baik saja? Ya, ya nggak bisa bilang sehat karena emang lagi kredit kali ini. Ya, betul. Ujian sidang mahasiswa full, Mhm. tambah lagi yang modul Nusantara belum beres lagi. Ya, ikhtiar. Karena gini, kita di kampus ini kan hal yang paling tidak enak itu kan ditodong mendadak untuk menjadi penguji. Itulah yang jadi masalah. Kenapa? Waktunya terlalu mepet, tapi kalau nggak kita ngambil nggak bagus juga. Karena apa? Banyak riset-riset yang cukup bagus dari mahasiswa ya. Ya, Jadi pengen tahu juga gitu. nah ini mungkin bermasalah sedikit nih Pak Saleh. Belum bisa masuk-masuk. Apa jaringannya nih? Jadi unable to join. Tadi mungkin apa ganti hati kali ya? Jadi bermasalah. Bisa jadi. Ya. Ya, 2 kali terakhir lagi nih Bang, tetap semangat. Jumat. Ya sebentar, tinggal Fauzan ya. Fauzan sama siapa kawannya? Harun Idrus. Ya, Idrus bin Harun. Oh kebalik. Idrus bin Harun. Dia apa? Perupa, pelukis. Perupa. Aslinya perupa. Dari mana? Tamatan mana? Atau Didak atau dari ISBI atau mana? Mereka lebih di komunitas ya. Di komunitas Oh gitu. Bu. Komunitas Kanot Bu. Nah, ini Oke. nih, mudah-mudahan tidak terjadi gangguan Pak Saleh. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau kita cuma telepon kan sering terganggu seperti kejadian kemarin itu gitu Bang. Ada masuk. Ya Pak Saleh, Ya. kalau boleh izin ya, ini saya Tapi saya lihat Pak Saleh udah beda tampilannya Pak Saleh ya dengan yang dulu ya. Apa bedanya saya? Apa tua kan? Hah? Bukan bulat Pak, lebih celing Pak. Jadi lihat saya nggak mirip Pak Saleh lagi gitu. Iya. baik. Di sini juga udah ada pemirsa kita yang menunggu diskusi kita yang paling tajam mungkin malam ini. Oke lanjut. Pak Marzi. Jadi mungkin saya kasih pengantar sedikit teman-teman juga, Pak Saleh, Bang Jul. Ya kita tahu bahwa ada anugerah dari sehingga terjadinya mega disaster tsunami Aceh, di mana akhirnya kita berhenti dalam berperang sekian puluh tahun lamanya. Kemudian kita diberikan peluang yang luar biasa ya, dengan hadirnya MOU Helsinki yang kemudian melanjutkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah tadi kita sempat mendengarkan cuplikan dari tanda kutip ya lagu kebangsaan Aceh yang mungkin juga belum disahkan ini, yang sempat dibahas luar biasa maraton dan melibatkan banyak stakeholder, tapi juga masih belum menjadi lagu himne yang diajarkan di sekolah seperti atau mendampingi lagu Indonesia Raya. Nah, Pak Saleh, kita mungkin mulai dari titik itu Pak Saleh, dalam konteks Ilham Tsunami malam ini. Kita coba refleksi 17 tahun terjadinya tsunami Aceh ya, dan belasan tahun tambahan untuk pasca konflik di Aceh. Masih istimewakah Aceh Pak dengan Ya, silakan Pak. ya saya kira paling tidak dari segi sejarah ya. Dari segi sejarah kita masih ada yang kita senangi, yang bisa kita imajinasikan ya, bisa menjadi spirit sebetulnya tentang bagaimana sejarah dulu yang kita itu punya kesempatan untuk istimewa dalam beberapa hal ya, khususnya dalam bidang
kebudayaan tentu saja ya. Ya, pendidikan, agama, adat istiadat gitu kan, itu kan budaya ya. Jadi bukan dari segi politik ya, bukan dalam bidang politik, terutama setelah kita mengintegrasikan diri ya secara sadar atau tidak dengan Indonesia. Jadi lagu kebangsaan Aceh itu sebetulnya dari segi kultural itu ya tidak ada masalah, dan kita berhak itu kan sebagai nation dalam pengertian suku ya. Suku bangsa kita, suku bangsa Aceh itu ya punya hak dari segi kultural untuk mendeklarasikan segala sesuatu keistimewaan, terutama sejarah kita. Tetapi kalau misalnya bicara tentang sekarang, ya mungkin kita harus diskusi dulu yang mana yang istimewa sekarang gitu kan. Ya tadi saya baru mendengar misalnya pidato Ketua Ijmi Orwil Aceh itu ya. Oke. Siapa dia? Katanya kita itu ya setelah Papua ya kita gitu yang istimewa gitu ya. Ya itu. Iya, iya ada beberapa sudut pandang yang coba mau kita bedah ini Pak dari pembicaraan refleksi 17 tahun tsunami dengan tajuk Ilham Tsunami ini. Ada agama, ada hukum, ada politik dan kebijakan publik. Ya dalam fokus terutama 17 tahun terakhir. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Saleh? Ya, saya nggak begitu dengar. Ya, ada beberapa sudut pandang yang mau kita coba bedah malam ini ya terkait dengan Ilham Tsunami atau refleksi 17 tahun kejadian tsunami kita ini. Ada agama, ada hukum, ada politik dan kebijakan publik. Secara umum, apa yang bisa Pak Saleh sampaikan dengan 4 hal ini ya selama kurun waktu 17 tahun terakhir? Nah, secara agama ya, pendidikan, apalagi adat istiadat ya, itu mungkin masih dalam wacana kultural ya, dalam lingkup kultural ya. Tetapi karena kita punya keistimewaan dalam bidang itu, adat istiadat, misalnya pendidikan dan agama, maka kita tuh bisa negosiasi ternyata dengan negara, terutama dengan pusat, untuk dalam beberapa hal mendapatkan otoritas untuk misalnya menghasilkan ini syariat di Aceh ya, hukum syariat ya. Jadi itu sudah masuk ke sebetulnya otoritas negara ya. Itu dalam undang-undang misalnya pemerintahan daerah, itu kan masalah justisi kan pusat itu. Mereka yang tentukan. Kita dengan kelebihan atau kesamaan kultural tadi, kita sudah menjadikan itu sebagai basis negosiasi. Kita sudah berhasil di situ. Jadi ada politics of culture gitu ya. Jadi kita menggunakan politik budaya untuk bernegosiasi kan mendapatkan satu otoritas ya, walaupun tidak bisa juga penuh kan untuk membuat kanun. Jadi ini kan sebetulnya seperti negara dalam negara ini kan kita sudah mendapatkan otoritas untuk membuat hukum gitu. Nah, oleh karena itu hukum kita ini berlaku di Aceh. Itu juga akan mendapatkan selalu evaluasi atau persetujuan dari pusat. Misalnya kanun-kanun kita kan dipersoalkan atau didiskusikan di Kemendagri misalnya kan, atau di mana gitu. Kalau kita ambil dari situ Pak Saleh, apa urgensinya kanun-kanun yang dihasilkan itu? Apakah ini semata-mata hanya masalah pride of history, atau memang kebutuhan sosialnya di Aceh pasca tsunami itu memang menghendaki hadirnya kanun-kanun itu, atau apa ini sebenarnya? Ya, kalau menurut pemikiran saya itu kebutuhan para elit politik kita gitu. Kebutuhan para elit ya yang berkuasa itu untuk makin kita mendapatkan misalnya hak seperti itu, otoritas seperti itu, makin kita bisa mengembangkan struktur yang lebih bagus ya, mengembangkan struktur walaupun fungsinya sebetulnya kan tidak begitu signifikan gitu ya. Misalnya fungsi-fungsi kita punya struktur lembaga Wali Nanggro ya. Mungkin juga ada Muspida Plus seperti majelis adat, majelis pemusyawaratan ulama dan sebagainya. Tetapi apa kerja yang paling signifikan gitu. Jadi kita bisa bernegosiasi untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan kekuasaan ya.
Tetapi ya kita tidak bisa menggunakan kekuasaan itu secara fungsional gitu, yang betul-betul rasional atau memperhitungkan efisiensi dan efektivitas. Misalnya ini sekarang majelis adat, apakah mereka itu memberdayakan masyarakat adat? Seberapa jauh memberdayakan masyarakat adat? Seperti misalnya saja ini sekarang sudah musim hujan ini, itu bagaimana majelis adat itu mengembangkan adat tentang sanitasi. Kalau hujan jangan sampai banjir dan sebagainya itu ya. Itu paret-paret dan sebagainya itu. Adat kita dalam bidang itu bagaimana dulu? Belum lagi tentang polisi tidur nih kan. Jadi sebetulnya negara lembaga itu ya, lembaga plus itu tadi majelis adat dan sebagainya bisa mengajarkan masyarakat supaya ada sinergi dengan hukum negara gitu. Jadi membantu memberdayakan gitu. Misalnya fungsi apa? Fungsi di situ dinas perhubungan dan sebagainya. Jadi majelis adat menjadi jembatan, menjadi variabel antara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat adat bagaimana bernegara yang baik gitu. Oke, jadi Pak Saleh, ini sebentar. Jadi perannya MAA di sini sama lembaga lain tidak sinergi ya Pak Saleh ya? Iya, Masing-masing dengan cara hal sendiri ya? tadi kan tidak kelihatan itu dalam bidang tadi. Misalnya gotong royong dan sebagainya itu kan masyarakat ya tidak peduli. Polisi tidur juga sesuai dengan keinginan masyarakat saja begitu. Tidak ada pengetahuan tentang polisi tidur, berapa tingginya dan sebagainya kan nggak masuk. Nah, Iya, betul. Jawab atau urusan siapa yang seperti ini? Belum lagi masalah-masalah lain yang berkaitan dengan syariat. Barangkali Pak Marzi itu saya sudah muncul, itu sudah join. Iya, sudah ketahuan. Oke. Dan lancar nanti. Ya, menurut Pak Saleh, apa yang menjadi kesulitan dari pihak elit ini untuk membuat implementasi dari anugerah UUPA dan seterusnya ataupun kanun itu menjadi mudah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat kita? Nah, itu mungkin ada kaitan dengan moralitas kolektif dan moralitas individual kan. Elit-elit politik kita kan nggak begitu terbuka, nggak transparan gitu kan. Ada misalnya kritikan-kritikan orang perorangan itu kan mungkin kritik atau masukan kritis itu saja yang diambil, tapi orangnya kan dibuang, gitu. Orangnya nggak dipakai gitu. Karena dia menjaga itu kolektivitasnya itu. Jangan sampai malu nanti dibuka aib dan sebagainya. Padahal itu kan semua posisi atau status publik, jabatan publik, bukan punya pribadi. Kalau mau buka aib itu aib pribadi mungkin yang nggak boleh. Ini kan aib publik, pejabat publik kan mereka dibiayai oleh anggaran publik. Mengapa tidak boleh gitu? Jadi mereka membuka diri, mereka itu rendah hati untuk menerima masukan dari semua pihak. Jangan kelompok-kelompok yang setuju sama mereka saja, yang suka puja-puji saja yang diambil, itu yang misalnya mengkritik ya dianggap lawan gitu. Nah, itu saya kira itu berat kan, misalnya mengkritik pejabat publik di ruang publik, itu kan mereka marah gitu. Wow. Nah, jadi bukan dipanggil untuk diminta tanggung jawab apa yang kita kritik tadi. Bagaimana itu kemungkinan solusi yang bisa kita tawarkan, nggak ditantang begitu. Ya sudah dipotong saja begitu. Dia bukan orang kita gitu. Nah, itu berkaitan dengan moralitas individual dan moralitas kolektif. Jadi mereka itu mencari teman-teman yang sepaham atau sependapat satu arah politik untuk membuat dikotomi atau perlawanan dengan orang-orang yang mengkritik. Iya. Ini sebentar nih. Ini ada sedikit masalah dengan Bang Marzi. Ini di Bang Marzi ini ada dua akun ya. Jadi akun yang satu itu yang gambar agak gelap itu Marzi Afriko yang bersambung itu tertulis need latest version. Kemudian untuk yang satunya lagi sudah saya invite, bagaimana posisinya Bang Marzi? Apa bisa ditangkap invitasi saya? Apa bisa diterima undangannya? Mudah-mudahan lancar ini Bang Marzi. Ada dua akun soalnya ya. Jadi kalau akun satunya nggak bisa Bang Marzi, tapi akun yang terakhir. Saya juga dua akun tadi, makanya saya sibuk itu. Gimana caranya? Karena akun yang satu di HP kecil itu nggak bisa dengar. Oke. Ya, ini kita tunggulah usaha Bang Marzi ini, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Ini kalau Marzi titik Afriko harusnya bisa, cuman itu tadi Bang Marzi apa nggak tahu ini. Setelah saya invite tapi enable to join.
Mungkin kalau gagal lagi, coba Bang Marzi yang request. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk bergabung di sini. Iya, Pak Saleh. Jadi Ya, moralitas baik individual maupun kolektif ya, terutama dari kalangan elit di Aceh. Ini agar tidak terjadi tuduhan sepihak ini. Apa indikator yang menunjukkan itu nih dari pengamatan Pak Saleh atau bukti-bukti di lapangan yang bisa mengindikasikan bahwa kita ada permasalahan itu. Selain tadi anti kritik itu, Pak. Apakah mungkin kompetensi di situ? Apakah mungkin istilahnya merit base-nya atau apa ini yang jadi biang dari kerumitan ini? ya saya kira biangnya kan nilai-nilai kultural yang sisa-sisa feodalisme ya, saya kira itu mungkin semua kita masih mewarisi itu ya, tinggal di dalam hal apa, di bidang apa gitu ya. Otoritarianisme itu atau feodalisme itu yang di dalamnya ada, bahwa ya kalau orang-orang biasa itu yang tidak berkuasa ya supaya tahulah bagaimana kesopanan bicara sama penguasa gitu. Jadi kesopanannya itu ukuran penguasa gitu ya, bukan ukuran bersama gitu. Nah, jadi ya saya kira kalau kita sudah bisa keluar dari sana, maka kita tidak melihat siapa yang ngomong, siapa yang berbicara, yang berpartisipasi secara individual, tetapi idenya apa gitu. Jadi kita bisa memilah, karena kita butuh ide dari misalnya hal atau bidang tertentu, maka orang yang mempunyai ide itu, walaupun kita nggak suka, tetapi kita ajak juga. Jadi kita nggak suka orangnya, jangan dengan demikian kita nggak suka ilmunya gitu. Nah kita kan belum bisa begitu. Ya kita generalisasi saja, kalau kita misalnya nggak suka dia, ya sudah semua kelengkapan pengetahuannya kita nggak bisa pakai gitu. Nah itu kan belum sampai ke sana kita. Oke. Oh. Kasus Pak Oto ya, Pak Saleh? Ya siapa saja. Saya juga begitu kan. Saya juga bagian dari Pak Oto juga kan. Misalnya saya memprovok orang untuk bertanya gitu kan. Memprovok orang supaya mau bertanya. Karena menurut saya ilmu pengetahuan itu memang itu 5WH kan. Jadi menanyakan mengapa harus begitu. Kalau tujuannya begitu, apa itu satu-satunya cara? Kan banyak cara lain gitu. Mungkin jadi ya itu diajak kita berdialog atau berdiskusi, jangan dipotong terus seolah kita bukan soal nggak suka dia kan, tapi caranya kan mesti cara bersama-sama gitu. Baik, Pak Saleh, kalau kita kembali ke aspek 4 hal yang kita mau tinjau malam ini terkait dengan agama, hukum, politik, dan kebijakan publik, ini kan tidak lepas dari lahirnya MOU Helsinki yang berlanjut dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, kalau flashback ke belakang ya saat UUPA itu ditetapkan gitu, itu sebenarnya yang diimajinasikan Aceh ini akan seperti apa sih dengan UUPA itu sebenarnya. Baru kita bisa lihat di mana sih kesenjangan yang terjadi dari imajinasi ideal yang diinginkan saat itu oleh keterwakilan elit-elit Aceh saat itu, Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Ya, menurut pemikiran saya sebetulnya UPA itu kan lahir lebih banyak ya produk politik ya disebabkan oleh perjuangan politik kita ya. Misalnya kalau kita mungkin kalau masih ada ya naskah akademiknya, naskah ilmiahnya aspirasi rakyat Aceh tentang UUPA ya. Mungkin kita di sana bisa lihat seberapa misalnya saintifik, seberapa aspiratif itu, seberapa betul-betul merata aspirasi dari rakyat, bukan dari elit tadi ya. Elit yang berjuang apakah secara formal atau tidak formal. Nah, di sana kita bisa melihat dimensi politik lebih besar atau dimensi sosial, ekonomi dan kultural gitu ya. Nah, yang punya rakyat gitu. Nah, misalnya seperti sampai sekarang saya kira juga kalau kita buat kanon itu kan seberapa besar itu kemungkinan aspirasi betul-betul rakyat itu kan. Sebab rakyat kita ini kan masih banyak diam, pengetahuannya kan masih minim ya. Jadi bagaimana kita membuat mereka itu bisa mengungkapkan kemauannya, aspirasinya. Jangan kita memanfaatkan itu atau menggunakan sebagai kesempatan kita untuk mereduksi sesuai dengan keinginan kita.
Nanti kita bilang ini maunya rakyat begini kan. Padahal rakyat waktu kita nanya diam gitu. Nah, ini bagaimana kita mensortir ini ya, menangkap aspirasi ini. Itu kan butuh penelitian yang baik. Ya, nggak cukup itu satu kanun 50 juta, 100 juta kan. Apalagi kanun Aceh. Nah, seperti apalah kita buat dulu himne ini kan kita harus memilih misalnya sampelnya di beberapa sub-suku Aceh. Daerah Tamiang bagaimana, daerah Gayo bagaimana dan sebagainya, nanti baru kita lihat ya, yang mana yang mungkin kita reduksi menjadi satu warna gitu, warna Aceh. Nah, saya kira UPA juga begitu. Jadi kan nuansa atau kepentingan politik kita lebih besar. Mungkin kita dulu berpikir dengan ada UPA dan kita bisa mendapatkan otoritas atau kewenangan secara politis begitu, kita bisa membangun sesuai dengan imajinasi kita, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tetapi dalam pelaksananya, dalam realitasnya, kan kita harus selalu ya setiap saat bernegosiasi dengan pusat. Jadi butuh pengetahuan yang piawai ya, yang bagus gitu ya. Strategi politik yang piawai atau yang bagus gitu supaya kita bisa memperjuangkan semua fasal-fasal atau apa yang kita inginkan di situ. Nah, itu juga perjuangan politis tadi kan, belum tentu semuanya aspirasi rakyat tadi, tapi sebagian dari politisi kita di sana. Ya, makanya ini kan satu persatu untuk sebagian kan mungkin nanti dibawa ke MK ini kan, pasal-pasal dari UPA. Nanti kembali lagi sama aja seperti Indonesia bagian yang lain. Karena kita tidak mampu tadi bernegosiasi secara ilmiah dan politik. Kita sebenarnya dengan partai politik lokal atau nasional ini kan sudah kembali bersatu dengan partai nasional kan, sama aja warnanya kan, nggak ada lagi beda yang betul-betul tadi kita kepengen independen to some extent dalam bidang kultural atau sebagian dari segi hukum gitu. Berarti Pak Saleh ya? Selama ini berarti lagi kita udah nyaman dengan sistem top down daripada bottom up ya. Setiap kebijakan ataupun suatu reaksi ataupun kegiatan semua berhulu dari top down, bukan dari bottom up, sehingga seperti itu Pak Saleh bilang tadi kan, kita semua menguntungkan elit di atas bukan ke bawah gitu. Apa betul gitu Pak Saleh? Iya, dalam hal tertentu misalnya secara birokratis kan kita memang bawahan patuh tanpa syarat ke atasan kan. Tetapi atasan itu dari mana ide-ide untuk misalnya menyelenggarakan negara kalau bukan dari rakyat, dari bawah? Misalnya di mana mereka mendapatkan aspirasi itu? Kalau misalnya mereka melaksanakan hukum atau undang-undang itu dari rakyat gitu. Setelah undang-undang itu diketok palu, baru kemudian negara atau apakah nasional atau provinsi atau daerah itu mengoperasionalisasi pasal-pasalnya dan menggunakan anggaran baru membangun kembali kan. Jadi ya seperti siklus empiris itu ilmu pengetahuan. Apakah misalnya dari pengamatan ke teori, dari teori ke pengamatan lagi gitu. Ada siklus ilmiah itu kan. Nah, jadi secara birokratis ya birokrat itu kan memang harus patuh tanpa syarat pada atasannya. Nah, ya mungkin ya di universitas pun sudah begitu kan, kita sebagai ilmuwan ini kan sebetulnya nggak bisa diperlakukan seperti birokrat sama sekali gitu kan. Karena kita ini memang ilmu itu selalu mengkritik mengapa harus begitu gitu. Kita kembali mencairkan seperti kita operasionalisasi lagi apakah itu betul, kita mau lihat aspirasi rakyat kan, kita bisa uji lagi kan, uji lagi. Nah, tetapi sebagai birokrat itu yang melaksanakan perintah atasan ya betul mereka itu nggak bisa berharap dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Cuman kita mempertanyakan apakah selama ini misalnya dari atas ke bawah itu betul sudah mencapai tujuan yang maunya rakyat gitu. Sebenarnya rakyat menginginkan apa Pak Saleh? Ya, secara ideologis ya, secara ideologis sebetulnya kan kesejahteraan rakyat. Itu kan keharusan gitu ya. Jadi negara itu untuk apa kalau bukan untuk mensejahterakan rakyatnya? Untuk melindungi rakyat dari ketidaksejahteraan, ketidakadilan, ketidaksamaan, misalnya akses pada hukum dan sebagainya kan. Nah, untuk apa juga negara ini kalau misalnya bukan untuk itu?
Misalnya apakah kalau tidak ada negara ini rakyat nggak bisa hidup, kan bisa juga barangkali. Di mana itu signifikansi atau krusialitas dari negara? Gitu. Ada selentingan tanda kutip ya, sulitnya pemerintah Aceh berjalan ini juga karena semacam ada kesan pusat atau Jakarta itu lepas kepala pegang ekor itu. Sejauh mana ini bisa relevan dengan keadaan kita sekarang, Pak Saleh? Ya, gimana pegang kepala gitu, bukan ekor gitu. Ya, ada kesan situasi pemerintahan kita yang mungkin sulit untuk sampai ke titik ideologis mensejahterakan rakyatnya itu untuk pemerintah Aceh, karena pusat atau Jakarta dalam hal ini lepas kepala pegang ekor, jadi tidak sepenuhnya memberi tanda kutip otonomi kepada pemerintah Aceh atau pemerintahan Aceh untuk berkreativitas dengan UUPA itu, Pak Saleh. Sejauh mana ini bisa relevan dengan kenyataan kita sekarang ini? Ya, saya nggak tahu persis ya. Mungkin analis kebijakan bisa ada data ya. Tetapi misalnya kalau kita mau lihat, itu pemerintah pusat sudah memberi kita ini otonomi khusus. Apa hasil yang kita bisa banggakan? Yang bisa kita andalkan untuk mengajak orang-orang lain yang lihat kami ini sudah dapat ini, kami bisa mensejahterakan rakyat. Syariat Islam misalnya, apa yang salah dengan syariat Islam, Pak Saleh? Syariat Islam kan hanya wacana gitu, tapi realitasnya bagaimana? Sudah berapa Islami itu kita? Dinas-dinas itu, misalnya tadi ya kita itu sudah berapa Islami nih tentang misalnya mencegah kebencanaan ini, hujan gitu. Bagaimana itu Islam mengajarkan itu? Sudah berapa Islam? Sudah berapa Islami kita melayani publik? Sudah berapa Islami kita misalnya membuat itu sistem-sistem sertifikasi atau akreditasi di universitas itu? Kalau di universitas itu sudah berapa Islami? Misalnya keluar nampak mungkin kita nilainya sangat bagus, di dalam apakah sudah benar gitu? Di dalam apakah kita tidak gelisah? Gitu? Sesamanya itu kan syariat Islam gitu. Jadi seberapa jauh kita bisa mengandalkan itu? Kan kita sendiri yang tahu nih, ada perasaan kita ini. Perasaan objektif kita, perasaan kita bersama-sama ini kan kita bisa buat misalnya saling ngobrol di warung kopi tentang apa yang kita alami misalnya di universitas atau di dalam konteks vaksin untuk pandemi ini misalnya kan. Rakyat biasa itu nggak mau vaksin itu, ya apakah itu tidak ada sebabnya gitu? Apakah sama sekali mereka yang salah atau yang lain gitu? Nah, itu sudah berapa Islami kita meng-cross check atau uji empirisnya, uji ilmiahnya itu supaya objektif apa yang kita ngomong. Atau ini keuangan Aceh yang 75% dapat dari migas di Aceh yang katanya notabene luar biasa berlipat dari APBD-nya provinsi lain. Apakah itu bukan satu capaian yang nyata, dan sejauh mana itu berhasil dalam konteks kita saat ini, Prof? Ya itu mana yang nyatanya? Yang nyatanya di kantong atau di tempat tertentu kan? Di mana yang nyatanya? Dinas-dinas itu misalnya apakah mereka merasa itu nyata mendapatkan bagian itu? Saya nggak punya data, itu mesti analisis kebijakan publik kan. Bagaimana misalnya itu kinerja kepala daerah kita sekarang gitu kan. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan begitu saja, semua ada sebabnya kan. Misalnya semua ada sebab setiap penggantian pejabat, ya terutama misalnya di kepolisian, di militer itu kan mungkin kepala daerah juga harus mempertimbangkan, memberikan perlakuan tertentu kan. Nah, itu juga misalnya dari mana itu semua anggaran ini itu untuk melayani ya, memberikan perlakuan yang patut ya, kepada mereka gitu. Ya, analis kita ini masih masalah dengan ini nih, masih masalah sudah terlalu banyak sudah dominan saya nih ke iya, tapi memang Marzi ini Bang Marzi ada ini. Sulit bergabung ini. Aduh, gimana caranya ya? Kita membantu juga di Jakarta. Ini Pak Marzi kok senang dengar Pak Saleh ini. Nah, nggak tahu nih gimana caranya. Saya undang berkali-kali tapi merah terus, unable to join.
Ini bahkan dari akun yang tersisa yang ada sekarang ini memang masih latest version ya, masih belum bisa menggunakan aplikasi Instagram. Nah, sepertinya memang harus jalan terus ini dan harus terwakili dengan ya apa ini cuman kita bertiga aja nih, nggak ada yang lain. Salah kata Bang Marji, ini kayak mana ceritanya? Ya yang benar aja. Andai ada atau pinjam HP istrinya Marji bisa pinjam. Jakarta ya, bukan rumah. Ari musiknya dulu apa? Jangan iya. Selingan ya, betul. Dapat lagi nih moodnya belum dapat gini untuk bernyanyi. Ya, habis ditanya pertanyaannya serius banget, gimana dapat mood itu? Iya. Pak Saleh, mau tanya sedikit deh. Ada satu pernyataan berapa orang ya, kita dikasih kesempatan untuk mengambil syariat Islam, hukum kita kan. Di satu sisi kita nggak siap, jadi pas dikasih, orang pusat bilang, nah, ambil tuh syariat Islam, kelas ini nggak sanggup gitu, nggak mampu gitu kan. Di sisi yang lain, kita dulu kan sebagai provinsi yang memiliki istimewa, Aceh sama Jogja. Sekarang tinggal Jogja yang dari istimewa, Aceh nggak ada lagi. Sebab bagi Pak Saleh, seberapa bagusnya sistem dulu sebagai daerah istimewa atau yang sekarang? Ini putus. Karena saya dulu daerah istimewa Aceh dulu kan berapa bagusnya itu putusnya? Ya, kita pendidikan. Dengar Pak Saleh enggak? Iya, sebagian dengar. Berapa baguskah? Diulang lagi, seberapa bagusnya apa Bang bilang tadi? Sistem yang kita ambil sekarang, apakah kita berbasis syariat Islam atau dengan dulu daerah istimewa Acehnya gitu? Istimewa ini kan banyak, tapi pas saya kira itu Jogja lebih konsisten dan konsekuen dengan semangat atau perjuangan kultural. Jadi mereka tidak terlalu dominan politisasi gitu. Ya, kita memang dari dulu kan suka berpolitik, gitu. Politisasi. Jadi kita syariat Islam juga kita bangun secara politik gitu ya. Bukan misalnya kita mempersiapkan dulu segala kelengkapan baru kemudian memberi nama syariat, tapi yang penting syariat dulu gitu. Baru kemudian pelayanan kita perbaiki pelan-pelan gitu kan. Nah, seperti misalnya bank syariat sekarang BSI kan. Itu sebentar itu rusak itu galeri ATM-nya kan. Itu kesannya bagaimana itu betul. SI gitu. Jadi akhirnya kita mencemarkan nama Islam sendiri kan, nama syariat itu. Nah, jadi kita lebih mau secara politik itu. Yang penting syariat ya dulu. Jadi kalau kita nanti kritik dan sebagainya, dia bilang kita nggak setuju. Nah, seperti tadi nggak boleh kita kritik. Kita harus dukung, minimal kita dukung. Ya, itu Bang Marji juga katakan syariat Islam belum mempengaruhi sistem, belum ada bukti yang substansi. Loh, Bang Marji kan udah ada yang dicambuk itu, apa bukan bukti itu? Nah, sebentar lagi nggak diajak lagi ke ke kerja. Iya, ini teman-teman ini bukan tertawa gembira ya, tertawa bingung kita bingung. Ya, karena memang dari awal ya ilham tsunami ini hadir waktu kita membahas kebencanaan ya. Sepertinya memang kita nggak pernah belajar ya dari bencana ini ya. Jadi jangankan untuk mengeksplorasi hal-hal baru yang sebenarnya bisa menjadi potensi baru bagi pertumbuhan di Aceh ini. Tapi kita selalu dibawa ke masa lalu yang suram ya. Ini minta maaf ya, kita tidak sedang menyindir siapa ataupun, tapi kita harus bicara saya kira. Dan Teras Dr. Ari memfasilitasi itu ya, semoga nggak disabotase. jadi ya saya kira memang saya jadi khawatir sekali ini sampai kapan kita akan terus berjalan dengan situasi seperti ini. Kalau Pak Saleh sendiri melihat ada nggak rasanya upaya-upaya mereka yang berkepentingan ya, yang bertanggung jawab, terutama yang diberikan amanah untuk sedikit mengubah lah, kalau bahasa Pak Saleh tadi tidak bermoral, lebih bermoral ke depan, atau bagaimana Pak Saleh? Ada nggak peluang kita untuk lebih baik? Ini 17 tahun loh. Ya, saya kira ada. Cuman tidak cukup itu softwarenya ya, saya kira. Tidak cukup pengetahuan untuk itu ya. Jadi ada keinginan kita untuk maju, untuk lebih baik,
Tetapi karena kita nggak punya pengetahuan, maka kita nggak punya itu strategi atau apa peluang-peluang atau apa terobosan-terobosan gitu. Nah, jadi punya kita goodwill atau apa itikat baik dan sebagainya itu kita akui ya. Tapi kita nggak punya orang-orang ya yang misalnya bisa merealisasikan dengan pengetahuan. Jadi ukuran-ukuran kerja dengan pengetahuan. Misalnya saja pelayanan publik kita ya, itu kan buruk sekali ya. Kita tuh nggak bisa meniru misalnya model-model pelayanan publik misalnya di bank-bank konvensional itu yang bagus melayani nasabah. BSI kan nggak bisa juga begitu. Nah, saya nggak tahu itu apakah karena memang nggak punya itu software yang apa itu soft skill-nya ya, atau nggak punya duit, nggak punya anggaran yang cukup untuk melatih mereka gitu. Ya, jadi itu di kalangan terdidik juga enggak gitu. Kita misalnya kirim email belum tentu balas itu. Ya, kita mungkin telepon itu apa namanya ada miss call belum tentu dia telepon balik. Jadi ya pengetahuan komunikatif ya, pengetahuan interaksi begitu kita nggak tahu kenapa kurang bagus gitu, nggak meningkat dari tahun ke tahun. Tapi satu sisi Pak Saleh, setelah tsunami itu kan ratusan ya mungkin yang sudah disekolahkan ke luar negeri ya. Artinya punya kompetensi yang luar biasa dan mereka berkerumun dalam banyak asosiasi-asosiasi dari yang namanya perkumpulan mereka-mereka yang alumni Australia, Amerika, Timur Tengah dan seterusnya ya, termasuk mereka-mereka yang juga ada di pemerintahan. Apa mereka kurang pintar? Ya, mereka sangat pinter. Kita yang kurang pinter mengambil lesson learn atau apa namanya ya, mengambil best practice mereka dan itu bisa apa sustainable ya, bisa berlanjut di kita gitu. Misalnya kan banyak orang-orang kita kerja di berbagai NGO nasional atau asing dulu kan, tapi etos kerjanya yang mana sekarang gitu. Ya, kita nggak bisa bertahan dengan etos kerja itu. Mungkin kalau kita banyak duit masih bisa ya relatif mempertahankan itu, tapi begitu duit nggak ada kan keluar asli kita ini kan. Ya, ini Bang Marzi mendapatkan hak dengan cara-cara kita sendiri kan ngamuk-ngamuk. Ya, ini Bang Marzi juga ikut menimbrung nih, mengatakan bahwa cambuk juga belum dipikirkan untuk dilaksanakan secara substansi dari penegakan hukum yang efektif. Lihat. Nah, apa itu maksudnya Pak Marzi menulis dengan bahasa Inggris itu supaya does the Syariah inspired the substantively bureaucracy and governance in Aceh Province? Apakah syariah itu menjadi jiwa dari penyelenggaraan pemerintahan di Aceh? Jelas tadi Pak Saleh mengatakan bahwa persoalannya justru di moral. Ini ya nggak tahu apa maksudnya Bang Martin, ini mempertegas apa yang Pak Saleh katakan tadi ya. Iya, saya kira belum kita belum bisa menjiwai itu kan. Ya, mungkin ya apa ya badan dan jiwa kita ini bangun dulu apa jiwanya atau badannya itu dalam lagu kebangsaan kita lagu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu, kita nggak punya jiwa itu. Nanti begitu mereka sudah pergi dan sebagainya, itu kita kembali lagi seperti jiwa yang lama gitu. Jiwa yang baru itu yang apa penuh kasih ya. Berarti kita sakit jiwa dong, Pak. Ya kalau dilihat dari segi ya itu ya semua kita sakit jiwa gitu. Kita ngomong begini juga sakit jiwa kan. Ini kita sangat gini. Gitu. Pak Saleh, apakah ini warisan dari zaman kita sekolah dulu, Pak? Dulu kan sekolah-sekolah kita kan ada pelajaran akidah dan akhlak ya. Tiba-tiba dihilangkan jadi agama. Otomatis pengetahuan kita ke sana kan dangkal. Hanya anak-anak yang sekolah di hidayah atau di pesantren yang paham kan. Pas di saat itu dijadikan syariat Islam, apakah nggak kaget itu semua, Pak Saleh? Karena apa prinsipnya sesuatu itu kan harus menyeluruh, tidak hanya ke satu sistem aja. Misal orang hukum Islam paham, tapi rakyat dan semuanya harus paham juga kan, sehingga syariat itu bisa berjalan dengan baik kan. Apakah itu warisan dulu, Pak? Jadi pas sekarang muncul. Sudah berubah. Sistemnya sudah berbeda ya, dari sistem yang dulu kita itu betul-betul menggantungkan diri ya, dibuat kita tergantung pada negara, pada pemimpin sama sekali, sampai ke sistem sekarang kita yang kecil-kecil jaga sendiri lah. Masalah agama, akidah ya jaga sendiri, jangan semua dijaga negara gitu.
negara itu memfasilitasi kita untuk kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan misalnya apa hasil secara ekonomi gitu ya. Misalnya kita sekolah ini kan supaya bisa kita membuka lapangan kerja tertentu, ya, itu kan sifat sosial ekonomi gitu. Sedangkan bagaimana jiwa kita itu yang independen, punya akidah dan sebagainya kan negara kan nggak bisa lagi sampai ke situ dia urus. Yaitu kita cari sendiri caranya. Misalnya bersama-sama kita membuat satu kelompok atau komunitas untuk meningkatkan akidah atau religiusitas kita gitu. Nggak mesti bergantung pada negara, pada sekolah atau pada kurikulum gitu kan. Kita buat misalnya sekolah-sekolah informal atau non formal untuk mendukung kompetensi kita dalam bidang privat kita itu. Ya nggak tahu saya bagaimana orang-orang beragama di luar negeri. Apakah misalnya itu mereka menggantungkan diri pada kurikulum sekolah juga gitu? Atau mereka ada caranya sendiri? Oke, ini ada celah nih Pak Saleh ya. Mungkin generasi saya ke atas ini mungkin udah sakit jiwa ya. Tapi kita punya generasi yang setelah kita ini yang katanya ya ada banyak istilah buat mereka yang bilangnya generasi Z, generasi neo neo alpha atau generasi P ya. Ya intinya mereka-mereka yang kelahiran tahun-tahun 2000 ke atas ini yang kalau kita lihat mereka laki-lakinya saja udah jarang yang senang merokok ya. Terus ya lebih banyak bergaul sama teknologi. Ya, ini apakah mereka bisa mengakhiri situasi sakit jiwa kita ini atau mereka akan jadi korban berikutnya ini? Ya ada model sakit jiwa yang lain kan kalau itu dilihat dari penyakit jiwa kan. Misalnya digitalisasi atau knowledge society itu kan. Nah, itu kan manusia-manusia kalau tidak hati-hati, tidak menyadari dirinya siapa itu sebagai manusia, maka dia akan lebih rendah dari produk-produknya robot-robot itu kan. Nah, misalnya mengandalkan ingatan, robot lebih banyak, lebih ingat daripada kita itu bisa merewind semua yang masa lalu kan, memori masa lalu. Nah, jadi apa yang diandalkan oleh manusia gitu kalau misalnya kerja melayani dan sebagainya robot juga bisa kan. Sekolah ini kan semua kan kita bisa pakai robot. Jadi ya mungkin yang dari manusia itu ya analisis lah, deep analysis, deep description kan. Ya seperti kan analisa itu yang baru-baru itu kan nggak bisa robot. Imajinasi kan, berimajinasi untuk menghasilkan robot-robot baru kan kita itu bisa. Siapa yang bilang itu imagination is source of knowledge. Jadi robot kan nggak bisa berimajinasi. Dia paling melihat kalau kita misalnya belanja atau searching di Google kan, nanti kan ditawarkan itu kan dia tahu kita apa seleranya gitu lah. Nah, itu juga robot juga pinter gitu. Jadi ya di mana itu manusianya? Ya, bagaimana Pak? Karena kalau dari konteks edukasi atau konteks transformasi knowledge atau transformasi generasi ya, mereka termasuk saya dulu kan alhamdulillah masih melihat banyak ketauladanan ya, banyak teladan-teladan dan hidup dalam environment yang membuat saya ingin terus mencari atau ingin terus bertanya begitu. Nah, dalam kehidupan generasi sekarang dengan keteladanan yang seperti Bapak contohkan tadi, amoral ataupun tidak bermoral, yang juga menghidupkan kondisi ataupun environment yang tidak berimbang ya, tidak manusiawi bahkan gitu. Bagaimana generasi ini bisa selamat, Pak? Ya itulah dehumanisasi itu kan beda ya. Kalau kita itu sangat komunal, kemudian sebentar lagi misalnya ada proses misalnya individualisasi, ya kita bilang di situ mungkin dehumanisasi. Jadi human kita itu kan komunalisme gitu ya, kolektivisme gitu. Nah, kalau begitu ya di Barat itu semuanya nggak humanis dong. Padahal mereka sangat humanis kan. Bagaimana cinta diri mereka gitu. Bagaimana mereka itu mengasihi orang-orang lain itu tanpa pamrih. Itu kan humanisme gitu ya. Nah, cuman bagaimana humanisme kita supaya berbasis tauhid. Supaya beda dengan mereka kan. Kalau mereka itu kan humanisme sama sekali gitu ya. Kalau kita humanisme harus berbasis
tauhid gitu ya. Tauhid. Nah, saya kira untuk generasi-generasi yang sekarang yang muda-muda, ya mungkin tauladan yang bisa diberikan ya bertanya itu tadi kan. Mengajak mereka untuk bertanya, untuk menggugat, ya. Seperti apa yang dia pikirkan gitu. Ya, kita memberikan penjelasan itu yang logis. Ya, supaya mereka itu ya tidak merasa yang nggak logis pun harus dipikirkan atau diikuti gitu ya. Ya, jadi nanti di sana mungkin yang ada yang logis, tidak religius atau tidak transenden dan sebagainya kan bisa kita kembangkan kan. Nah, tetapi mengajak mereka supaya mau bertanya. Jadi ini generasi kita saja sudah nggak boleh bertanya kan. Nah, itu kan kita yang membuat mereka itu jadi konsumerisme itu berkembang di kalangan mereka, di mana bangsa-bangsa lain sudah menyadari itu sejak tahun-tahun 50-an itu. 1950-an mereka sudah menyadari itu efek dari konsumerisme itu kan. Kita baru sekarang ini menyadari ya, artinya memberikan kesempatan kepada orang supaya dia jadi happy aja lah. Jangan nggak usah mikir itu kan susah gitu. Nah, jadi ya kita Pak Saleh ya. Ini ya lanjut. Menarik ini jawaban Pak Saleh tentang pertanyaan Pak Ari tentang masa sekarang anak-anak muda ya. Yang saya lihat sekarang gini, justru kita tergantung dengan teknologi. Anak muda pun diajak untuk serius dengan teknologi. Yeah. Dan yang paling lucu lagi, penemu-penemu tersebut seperti Bill Gates dan kawan-kawan yang di Facebook semua, keluarganya dibuat kembali ke seperti kita dulu, bermain dengan alam, tidak menggunakan gadget dalam kehidupannya, malah dia banyak bersosialisasi. Malah kita yang ini yang kita seperti jadi mania atau kena sesuatu yang salah gitu. Karena saya lihat gini, sekarang ada ilmu namanya cyber psychology. Karena akibat dari dunia teknologi ini banyak muncul kriminal. Kriminalnya itu sangat parah katanya. Kenapa? Seperti yang Pak Ari bilang tadi, kita tidak ada lagi tauladan, kita hanya mengaku kita paham itu secara logis, sehingga nggak ada lagi yang bisa dirujuk, sehingga anak muda ke depan melihat secara logika aja. Dan ternyata di dunia sekarang itu banyak sekali kriminal dari anak muda, karena mereka cukup canggih berpikirnya. Gimana tuh Pak Saleh? Nah, jadi berilmu itu, mengerjakan segala sesuatu dengan ilmu, itu kan yang paling sederhana ya, mengandalkan logika. Tapi kan kita nanti akan mengembangkan itu ke tahap-tahap yang lain yang lebih transendental, kan, yang lebih berbasis religiusitas atau tauhid gitu kan. Tapi yang paling sederhana dulu kan itu bagaimana bekerja dengan ilmu, dengan logika gitu. Kita dengan logika saja itu masih banyak masalah kan. Kita ngomong secara logis, tapi orang tersinggung gitu. Nah, jadi itu saja kita belum sampai. Bagaimana kita mau tingkatkan berbicara pada tingkat yang spiritual, yang islami dan sebagainya. Jadi ilmu itu kan capaian manusia yang paling sederhana. Semua bisa orang mencapai tahapan keilmuan, ilmiah gitu kan. Semua yang sekolah kan berhasil gitu. Nah, sedikit sekali yang mungkin DO karena mungkin dia merasa dia lebih pinter, atau misalnya siapa Bill Gates dan sebagainya kan merasa dia nggak dapat sesuatu di universitas. Tapi kalau kita sekolah kan cuma pengen dapat sertifikat kan semua berhasil kan. Tapi pengetahuannya kita tidak dapat dan kemudian kita tidak bisa menghasilkan sesuatu dari pengetahuan itu. Nah, itu aja kita belum sampai. Jadi kalau kita ukur apakah kita sudah bekerja dengan berpikir dengan pengetahuan, berperasaan dengan pengetahuan kan belum. Oke, jadi saya pingin teriak ini baru pingin teriak nih Pak. Jadi biar untuk sedikit menyeimbangkan ya. Ya Bang Jol ya, izin ya nyanyi dulu ya. Silakan ya. Apanya? Maaf, jadi nggak dengerin. Lanjut terus ya. Lagu Bento ya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar.
Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Anak muda berani nggak begitu? Udah ya? Ya itu Pak Saleh. Kok Gak susah nafas nih. Usia pengaruh tuh nggak? Ya, ini mungkin Gak susah nafas tadi. Ini lagu ini dibuat Iwan Fals di 90-an ya. Dan itu ya 92. Mendapatkan apa istilahnya jadi semacam semangat segar buat usia-usia kita yang dulunya mahasiswa ya Bang Yul ya. Nah, tapi rasanya ya, ini kalau kita bicara generasi-generasi baru sekarang yang usia-usia mahasiswa, terutama yang di Aceh ya, itu rasanya lagu-lagu ini seperti lagu-lagu yang mungkin malah tidak membuat mereka nyaman gitu. Dan itu saya kira jadi apa modal yang paling kuat buat para penguasa yang amoral itu tadi terus berkuasa. Ini gimana Pak Saleh komentarnya? Ya, apa itu menurut Ari termasuk lagu perjuangan ya? Berjuang dulu baru ada hasilnya gitu ya. Jadi nggak bisa itu mendapatkan hasil hanya dengan mengandalkan ya puja-puji saja gitu kan, berterima kasih, terus manut dan sebagainya, terus datang hasilnya kan nggak bisa gitu. Oke. Mungkin itu salah satu semangat ya yang ingin ditiupkan di dalam syair lagu itu adalah ya berjuang. Jadi kalau kita nggak berjuang kan nggak ada itu yang bisa jatuh dari langit kan. Kita misalnya, saya sering mengatakan ya, kita memperjuangkan akses pada keadilan saja pada negara, itu kita harus berjuang dengan berdarah-darah gitu. Baru negara mau memberi gitu kan. Nah, jadi nggak bisa itu, karena memang power selalu kan merujuk pada motto atau pada tesis itu tends to corrupt kan. Nah, kembali lagi ke situ. Jadi ya power sharing itu ya tidak mudah. Oke. So, apa yang bisa kita perbuat Pak Saleh? Apakah kita tetap harus sakit jiwa? Atau apa yang kita bisa... Saya bukan apatis ya, bukan... ya tentu kita juga dalam beberapa hal menikmati ya keteraturan yang disiasati oleh atau dikerjakan oleh pemerintah ya. Tapi di satu sisi rasanya ya kalau kita kaitkan dengan 17 tahun tsunami, kita ini sepertinya malah apa istilahnya melecehkan ya. Melecehkan bagaimana partisipasi dunia bahkan menghidupkan semangat kita untuk tetap bertahan ya dan terus mengingat bagaimana yang telah dikorbankan oleh siapapun hingga kita bisa tetap menjalani hidup sampai sekarang gitu. Nah, saya kenapa memberi penekanan dengan generasi muda ya? Karena secara rasional ya, kalau pakai istilah Pak Saleh ya, logik ya, bahwa ini hanya akan berhenti seketika rakyat dalam hal ini keterwakilan mereka yang masih logik ya, yang saya masih yakin itu ada di anak muda untuk membawa ke perubahan ya, mulai dari misalnya memilih siapa-siapa yang pantas dipercayakan untuk mengemban amanah pemerintahan ataupun pengawasan ataupun legislasinya ya. Jadi tapi kok saya juga merasa sangat tidak yakin ya ini mudah untuk dimengerti oleh kaum muda kita ya, dengan keasikannya mereka dengan segala macam yang menurut mereka ini zaman now, gue hidup di zaman now gitu. Bahkan di kelas pun ya kita merasa seperti badut yang
menjadi bahan tertawaan mereka gitu ya. Yang selalu berakhir dengan urusan kompromistis ya. Ya, sampai ya ada yang berani nanya kenapa saya dapat nilai ini, saya telah mengerjakan banyak tugas segala macam ya. Sehingga ketika kita kasih jawaban, "Oi, tugas itu kalian kerjain untuk kalian, bukan untuk gue." Tapi tidak dimengerti Pak Saleh. Iya. Ini gimana Pak Saleh? Ya, saya bukan mau jadi penyelamat dunia juga, nggak mungkin Pak Saleh kan. Tapi rasanya apakah hidup menjadi manusia itu masih layak kita impikan dalam konteks sejarah Aceh pasca tsunami 17 tahun ini Pak Saleh? Ya kalau mendengar bait-bait lagi dari lagu tadi ya memang ya itulah guna mengapa kita di sini kan. Mengapa kita masih hidup. Gunanya untuk merespon atau melakukan sesuatu refleksi atau apa saja kan, setiap akhir tahun refleksi begini kan. Tadi disebutkan misalnya masalah melecehkan ya, jadi bisa saja kita mengatakan bahwa mereka sebetulnya melecehkan itu 17 tahun kita sudah bencana tanpa bermaksud untuk melecehkan. Jadi karena mungkin itu mereka tidak punya kemampuan yang memadai untuk memahami apakah itu melecehkan atau tidak gitu. Nah, itu kembali lagi ke software atau soft skill kita belum sampai ke situ. Sivilitas kita mungkin masih di tahapan seperti ini. Ya itu ya saya kira poinnya. Jadi dengan demikian kita tidak betul-betul merasa bahwa nilai ya, misalnya kalau di kelas itu bukan tujuan ya, tapi yang kita tuju adalah pengetahuan ya. Nah, kita belum ada kesadaran itu. Kalau nilainya jelek ya mungkin ya langsung kita disalahkan ya. Nah itu kan sangat permukaan, sangat konsumeristik tadi ya, melihat segala sesuatu itu pada tataran yang seperti itu, ya itu bagaimana kita bisa membantu kalau misalnya teman-teman yang lain juga para dosen ya, tidak seperti kita, mereka dengan mudah memberikan nilai gitu. Jadi pendidikannya di mana gitu. Jadi transfer of knowledge juga mungkin kita belum tahu di mana ukuran suksesnya. Ya, misalnya kalau sekarang sudah merdeka belajar lah, mungkin tidak terlalu tergantung pada kita transfer of knowledge kan. Di semua mau hard copy, mau soft copy dan sebagainya semua ada tersedia. Tetapi kita kepengen dengar ya. Misalnya kalau di kampus kita ini sudah berapa buku yang dibedah gitu. Sudah berapa buku yang dibaca, kemudian dibuat sinopsis. Kita kepengen dengar itu ya, supaya kita tuh jadi respect sama anak-anak muda ya, mahasiswa-mahasiswa kita itu ya. Jadi kita merasa bahwa mereka itu memang lebih pintar dari kita gitu. Jadi kita punya sesuatu yang biasa diharap ya, punya harapan gitu bahwa mereka itu bisa melanjutkan perjalanan ini dengan suatu mungkin capaian yang lebih baik dari kita gitu kan. Nah, jadi ya itulah kembali lagi kan mungkin seperti Ari juga ada nada-nada pesimisnya kan kita. Dari tahun ke tahun dan sebagainya itu apa peningkatannya, apa yang kita kerjakan ya. Ya saya kira apa yang dikerjakan Ari sekarang itulah salah satu jawabannya kan. Ya ini ya. Silakan Bang Yol. Ini ada Zikri MM. Siapa nih? Mbak Ilman Zikri. Ini Bang Marzi bukan ini? Takutnya Bang Marzi pula ini. Bang Marzi kemana? Nggak bisa masuk Pak, ini HP-nya sedikit bermasalah karena tidak latest update ya. Ini nggak tahu nih ya, mungkin kita kehilangan Bang Marzi malam nih, hanya kita bertiga saja nih. Bang Yol, silakan Bang Yol. Ya Pak Saleh. Ya, menarik yang kisah nyata Pak Ari Pak Saleh ya. Bisa sekarang ini banyak mahasiswa komplain nilai hampir semua fakultas ya, bahwa di saat sekarang mereka berani mengatakan bahwa kenapa mereka bisa dapat sekian dan mereka nggak mengaca diri Pak Saleh. Maksudnya gini, kalau dulu kita minta nilai itu takut sekali sama dosen. Kenapa? Kita
tahu diri bahwa kita bukan yang super lah gitu kan. Sekarang mahasiswa yang mohon maaf kategori dia memang malas dan sebagainya, malah dia pula yang minta nilai bagus Pak Saleh. Masa gini saya lihat, apa karena dari sekolah dasar sekarang muatan-muatan yang dikasih guru itu terlalu berat sehingga siswa itu nggak pernah lagi mengerjakan tugas. Yang tugas itu dikerjakan oleh tua. Ini udah bergabung Mas Marji, silakan. Malam kita makin panjang. Ada Bang Marji. Terima kasih. Nah, ini namanya apa istilahnya kok saya banyak kata-kata yang lupa ya, kacau. Kalau udah emosi nggak terkontrol gini jadinya. Mukjizat ya. Tapi sebentar Bang Marji, kita lanjutkan dulu yang Bang Jol bilang tadi. Apa Bang Jol? Gimana Bang Jol? Silakan Bang Jol. Ya, prinsipnya gini. Selama ini konsep pernikahan kita lebih banyak mengejar nilai pada dari konten ataupun progresnya, ya. Sehingga anak-anak yang nggak mampu pun berani meminta nilai, dan di zaman kita dulu malah dia kan minta nilai. Kita ketemu dosen untuk nanya nilainya nggak berani, apalagi minta nilai gitu. Apakah ada salah di sistem? Itu nggak jauh bedanya sebetulnya. Dulu juga sebenarnya kita cari nilai, cuman nggak ada kesempatan seperti ini kan. Karena dulu marah-marah, sekarang kan nggak sama lagi marahnya seperti dulu kan. Tapi tetap cari nilai. Iya Bang Marji. Pak Marji silakan Pak. Ayo dikomentarin ya. Makin ganteng aja ya dengan kumis tebalnya ya. Silakan Bang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Mbak Marji bisa bicara apa nih tentang ini? Pak Saleh dan Pak Jul tadi, apa yang bisa diperkuat lah? Apa yang bisa diperkuat? Ya saya kira memperkuat individu dengan integritas moral dan intelektualitasnya gitu ya. Jangan mudah gitu ya. Jangan mudah meniru atau menggantungkan pada orang lain. Siapa bisa ya aku juga kepengen begitu. Jadi yaitu. Jadi memperkuat independensi. Memperkuat cinta diri atau apalah namanya ya, independensi ya. Jadi jangan lagi dependen ya, jangan lagi rentan pada pengaruh-pengaruh kolektivitas, karena kolektivitas kita kan ternyata belum bisa diandalkan gitu. Nah, persekongkolan itu coba lihat ya kan. Silakan Bang Marji. Ya, tentang analisis kebijakan tadi kan banyak dibahas sebetulnya. Lain Bang Marji. Di awal sejak kemarin saya selalu teringat itu judul dari Bang Ari. Ada 4 kata ya. Ada agama, ada politik, dan ada hukum dan kebijakan. Saya teringat sebenarnya diskusinya nih pasti akan mentautkan 4 variabel itu ya. Ya artinya modelnya orang-orang sekarang kalau nulis buku dan nulis artikel jurnal itu kan begitu, bla 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 gitu ya. Ini sangat akademik. Ya di awal saya sih membayangkan bahwa keempat itu harus ketemu, bahwa politik hukum kita hari ini yang digunakan untuk pengambilan kebijakan harusnya itu berbasis kepada pandangan kita pada agama. Artinya pandangan seperti apa yang kemudian membuat politik hukum itu menjadi efektif bagi pengambilan kebijakan publik. Ya, kalau kita adu-adu, makanya saya pengen memberikan tawaran itu bahwa ya kita lihat dulu bagaimana definisi agama atau pengamalan agama kita yang hari ini kita aplikasikan.
bahwa dia ada dua ideologi mungkin yang sangat fundamental, kemudian juga ada yang moderat, ya itu jadi tantangan sampai hari ini di kita di Aceh. Tadi apa yang disampaikan Pak Saleh tadi, bahwa kemana kita hari ini mengarah kepada hal-hal yang tidak substansi untuk memperbaiki politik hukum dan kebijakan kita, itu sebenarnya dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap beragama kita yang mungkin tidak banyak juga yang substansi. Jadi walaupun hari ini misalnya ada kebijakan pelaksanaan syariat Islam, atau misalnya ada hal lain mungkin yang di luar itu yang juga terkait, ada isunya juga ke agama, baik pada budaya, tapi menuju substansi itu kita rasanya tidak bisa. Jadi kayak ada ini loh Pak Ari, ada yang mengekang di luar itu supaya kita menuju ke substansi. Contoh saja lah misalnya ketika kita diskusi tentang tadi ya, cambuk yang Pak Ari sampaikan tadi. Oh ada bukti bahwa sudah ada pengaruh pelaksanaan kebijakan itu, tapi apakah itu dipikirkan secara ilmiah? Nah, beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh salah seorang teman, ya kalau dulu dia mahasiswa saya, tapi sekarang sudah teman ya, karena dia sudah punya ilmu ya, sudah setara kan, sudah sarjana. Dia kembali mempertanyakan tentang efektivitas dari penegakan hukum cambuk misalnya, ya, karena menurut dia lama kelamaan secara ukuran-ukuran ilmiah itu tidak terbukti ada hal-hal yang menurun ataupun berubah. Bahkan misalnya kemarin itu terjadi lagi pemerkosaan terhadap anak misalnya, kan pada perempuan. Nah, apakah kebijakan yang sudah lahir ini, saya kira itu ada akarnya ke belakang pada cara pandang kita beragama, kemudian melakukan politik hukum. Mungkin ya seadanya saja, asal kita bisa lakukan dulu, karena kita diberikan kebebasan. Dalam hal ini tidak ada pegang ekor di Jakarta, kan diberikan. Ya. Tapi ketika kita diberikan, nah mungkin secara ilmiah ini harus kita pikirkan lagi, kita ukur lagi bagaimana kita melaksanakan politik hukum yang berbasis kepada ilmu itu. Nah, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang keluar maka muncul sebagai kebijakan yang juga berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu yang bisa saya tarik dari tema Pak Ari, secara agak teoritik dan normatif. Sekarang monggo kita ketawa-ketawa. Ya, saya kira masih bisa dilanjutkan itu, Bang Mardi. Ini saya nggak tahu nih, ini di mana nih yang agak terganggu nih? Apa di Bang Mardi atau di Bang Yul atau di Pak Saleh atau di saya ini? Ada suara-suara kercik-kercik ini. Tapi ya kita nikmati saja lah bagaimana situasi kita saat malam ini. Ya tadi Pak Saleh juga udah mengatakan ya bahwa kita memang secara pengetahuan belum sampai gitu, Pak Mardi. Dan yang disayangkan kondisi itu ada di mereka-mereka yang tanda kutip ya mengemban amanah sebagai pelayan rakyat yang harusnya berpikir untuk kesejahteraan umat gitu. Jadi apakah ini persoalan politis memang disengaja dibuat seperti itu sehingga hal-hal yang tadi dikatakan tidak pernah substansi itu terus terpelihara atau bagaimana nih Pak Mardi? Pak Saleh mau jawab bagaimana? Tadi saya sudah jawab. Sebetulnya kita tidak sengaja ya, karena memang segitu kemampuan kita, apakah secara tadi kultural ya, sivilitas kita atau pengetahuan kita cuma segitu kan, kita tidak mengembangkan ya dialog-dialog
kebudayaan sehingga kita bisa mendapat ya makin banyak mendapat apa namanya kearifan-kearifan baru yang bisa menjadi terobosan gitu. Nah, itu kita kurang ya, dialog-dialog begitu. Kalau serius kita nanti kan sudah marah orang itu kan. Di berbagai grup-grup WhatsApp kita coba lihat itu, kalau kita ngomong serius itu kan orang nggak suka gitu. Nah, jadi nggak ada berarti pencerahan gitu ya. Tidak ada itu sesuatu yang menjadi terobosan baru buat kita gitu. Orang-orang atau teman-teman juga dari luar itu bawa pulang ke sini nanti ya susah juga kan, dianggap ante-ante luar. Ingin merealisasikan di sini, mengembangkan misalnya bagaimana tradisi keilmuan saja itu, bagaimana orang belajar di Jepang, bagaimana orang belajar di Amerika, orang belajar di Eropa, nanti bawa pulang ke sini kan dia sudah dianggap apa gitu ya. Nah, Bang Mardi kan biasa ya dengan analis ataupun aturan-aturan formil yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang tentu melakukan kajian-kajian naskah akademik yang cukup panjang ya, terutama yang dari pusat gitu. Bagaimana hal-hal aturan-aturan itu kok memberi peluang hal-hal yang seperti kita sampaikan itu terjadi gitu. Bagaimana misalnya proses rekrutmen mereka yang menjadi pengemban amanah dalam kedinasan itu bisa siapa saja, padahal kita ada aturannya kan, semua ada aturannya. Kok bisa seperti itu Bang Mardi? Memang ini bukan situasi di Aceh aja ya, se-Indonesia ya, bahkan di tingkat pusat pun terjadi. Jadi ini di mana celahnya yang membuat ini nggak bisa berhenti, Bang Mardi? Iya, Pak Ari, aturan itu kan ciptaan ya, ciptaan dari manusia. Artinya saya percaya kepada teori konstruktivisme mungkin dalam hal ini, bahwa apa yang hari ini berlaku misalnya tentang kualitas birokrasi, kualitas tata kelola pemerintahan kita, tata kelola hukum, itu kan berakar kepada konstruksi di bawahnya. Apakah jika konstruksi budayanya adalah, maka produk dari atau cipta dari hukumnya itu adalah feodalistik. Jika dasarnya adalah moderat ataupun modern, dia juga akan memunculkan politik demokrasi dan tata kelola yang juga modern. Nah, kalau kembali kepada dasarnya itu ya, kalau hari ini saya lihat Aceh ya, mungkin saya bukan budayawan yang bisa mendefinisikan itu secara lugas. Mungkin nanti Pak Saleh bisa melihat konstruksi kita itu ya, inilah yang kita lihat hari ini, bahwa misalnya apa yang bisa ditangani oleh regulasi kita hari ini yang kecil-kecil, kemudian orang-orang kecil, wong cilik yang kena misalnya, ya, ataupun yang diatasi adalah hal-hal yang tidak substansi, misalnya dalam pengembangan keuangan syariah kita hari ini, yang lebih pada label-label dan embel-embel syariah misalnya, tidak substansi, misalnya memikirkan bahwa nelayan itu lebih terjepit hidupnya daripada orang yang sekedar menabung atau berbisnis di perbankan. Ya berarti konstruksi cara pikir kita berbudaya juga masih seperti itu. Nah kemudian dalam kita berbudaya itu ada cara-cara berpolitik yang dalam hal ini mungkin tanda kutip ya, ada kenaifan bahwa kita tidak berpolitik untuk membela yang di bawah, yang di grassroots, tapi kita lebih mempertimbangkan pada kepentingan-kepentingan kelompok kita, bahwa hari ini banyak partai politik misalnya, kemudian politisi yang menyuarakan katanya kepentingan rakyat, tapi tetap saja di dalam pertarungan mereka itu adalah kepentingan kelompok mereka. Nah ini semua terkonstruksi, Pak Ari. Akarnya adalah pada budaya kita yang ada hari ini. Baik juga pendidikan misalnya, ya ketika
sudah dilakukan kebijakannya seperti itu, walaupun regulasi-regulasi dari pusat misalnya ada tuntutan untuk kemajuan, tapi kemudian ketika diterjemahkan kepada peraturan-peraturan di daerah dan kemudian cara kerja kita nana ngumpul kan tidak rajin, tidak gigih, ya kembali lagi kepada apa yang mendasari etos kita hari ini, ya budaya kita. Nah, jadi makanya ya mungkin ala kadar baru yang kita lihat hari ini. Dan seperti Pak Saleh katakan tadi, kalau kita pun ajak berlari kencang, kita katakan harus begini, masih banyak jerat-jerat politik dan jerat-jerat birokrasinya yang tidak mampu ditengahi. Jadi ya mungkin itu dari Pak Saleh, monggo Pak disyarah lagi. Ya, kalau dari saya dengan demikian kan perlu rekonstruktivis ya. Kalau tadi Pak Marzi mengatakan konstruktivis ya. Konstruktivis itu kan sebetulnya semacam konsensus ya. Jadi sesuatu itu kita buat terukur begini begitu berdasarkan konsensus siapa yang ikut sebagai stakeholder di dalamnya kan. Tapi kan selama ini konsensus itu ya seperti itu ya, misalnya seperti tadi misalnya siapa yang tidak protes-protes ya itulah teman kita gitu. Jadi sangat mengandalkan kolektivitas tadi yang sudah bersejarah, yang sudah menyejarah atau kultural kita kan. Jadi saya kira perlu rekonstruktivis. Mungkin sebelum rekonstruktivis itu ya kita mungkin diskusi seperti ini kan sebenarnya mendekonstruksi kan, membongkar pasang dulu itu, kemudian kita pasang kembali yang menjunjung tinggi siapa saja yang punya pengetahuan kritis, ya kita tidak peduli apakah musuh kita dan sebenarnya kita ajak gitu. Karena untuk negara gitu. Untuk kebersamaan kita, untuk ke depan ya, untuk anak-anak kita ke depan gitu. Nah, jadi itu ya, jadi kita membangun suatu konstruksi baru yang berbeda dari sekarang, karena yang sekarang ini ternyata kan tidak bisa itu merubah kita ini. Justru itu membuat kita ini seperti masa lalu saja ini kan, seperti orang-orang belum berpengetahuan gitu ya. Misalnya bagaimana itu perencanaan kita gitu. Ya. Bagaimana perencanaan kita itu kan Pak Marzi sudah kaya dengan itu, mulai dari mendengar presentasi Musrenbang sampai ke misalnya selesai itu di DPRD itu ada DPRA apa jadinya gitu. Nah, itu kan bagaimana disortir itu oleh elit-elit untuk kepentingan siapa gitu. Nah, jadi ya itu kita rekonstruksi supaya jangan lagi begitu. Nah, cuman seberapa mungkin itu? Ya, mungkin ya Ari lah yang tahu. Nah, tapi bagus juga, misalnya kalau kita kepengen dengar sebenarnya di tempat lain ya, tempat kunjungan Marzi ini sekarang gimana sebetulnya itu? Ya, di Bantaeng mereka mengenalkan kita. Coba perbandingkan sedikit dulu. Oke. Saya kemarin dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bantaeng. Ya, Bantaeng itu kabupaten kecil, cuma 8 kecamatan. Kabupaten yang dulu pernah dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang baru saja beberapa bulan lalu mungkin kena OTT KPK ya. Satu hal yang saya lihat yang paling berkesan itu adalah ketika saya bicara dengan teman-teman birokrat di sana ya. Jadi ada kesaling terbukaan dan saling mau mengikuti satu sama lain. Nah ini yang agak canggih saya lihat. Kemudian orang-orang muda ya. Jadi tanpa jerat ada hal yang harus dibela, ada yang harus dipentingkan. Jadi ketika saya bicara mungkin dengan teman-teman misalnya di Bapeda gitu ya, orang muda, dan dia sanggup memikirkan lingkungan dia. Jadi
dinas-dinas tetangga. Jadi untuk membangun ide bagaimana untuk berubah itu mereka sanggup. Jadi apapun yang diberikan, ya hal yang kecil diberikan oleh katakanlah kami dari NGO, pemerintah, itu disambut. Jadi ada keinginan mereka. Jadi begini, jadi mereka tidak mengatakan bahwa terlalu banyak ya bahwa wah ini ketika lanjut pusat. Jadi keinginan mereka itu dari sisi etos kerja yang saya lihat, walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi saya cukup lega ya ketika bicara dengan mereka. Dari kantor A dia jalan ke kantor B untuk berdiskusi dengan kita untuk kepentingan C dan D misalnya. Itu yang saya buat lega. Kemudian yang kedua, dari sisi beragama itu tidak kaku. Kenapa? Saya tidak main etnografi lebih jauh, tidak mendalami, tapi sekilas ketika kita lihat fasilitas-fasilitas umum ya, baik di daerah kota, pelayanan umum seperti rumah sakit, tempat wisata di pinggir pantai, itu tidak sekaku harus jam 6 tutup, tarik pintu, matikan lampu ya. Itu tidak begitu. Jadi di tempat-tempat yang ramai itu, misalnya di pinggir pantai tempat wisata itu ada masjid. Orang bisa salat, yang tidak salat tidak ada yang, atau mungkin belum salat tidak ada yang harus mengatur sedemikian rupa harus bubar ya. Bagaimana kemudian orang-orang duduk, kemudian ada musik-musik yang anak muda itu berlangsung begitu, jadi asik sekali. Jadi antara ya daya cipta masyarakat ya, budayanya itu memang tidak sekaku. Ya itu enak dibangun begitu kan, enak rekonstruksi kalau misalnya jadi, masyarakat begitu. Ya. Jadi hana mengikat kena kedih Pak Galih. Laginya kata-kata. Jadi masih bisa mungkin ya politiknya juga terlihat begitu. Jadi konstruksi tadi memungkinkan semuanya berjalan agak lebih baik ya. Bukan kalau lihat satu lagi Pak Ari. Ya. Mereka tidak gelisah sekali. Mereka gelisah dengan pembangunan mereka walaupun angka kemiskinan mereka itu sudah 8%. Jadi apapun yang bisa, kalau ada bantuan dari pihak luar itu, mereka minta lagi, ajari kami, dampingi kami. Itu kemiskinannya 8% loh Pak Ari. Coba dilihat nanti di Bantaeng dalam angka 2021. Nah, di kita ya masih olah sana olah sini Pak Ari. Bahwa ekor dipegang oleh pusat, ya APBA belum cukup untuk membangun Aceh. Ya kan ngomong di koran kan begitu yang kita lihat ya, walaupun politiknya apa. Nah nanti mungkin juga akan minta lagi otsus Dewa Panjang misalnya. Itu kan jadi problem mentalitas kita ya. Itu yang saya lihat. Jadi mereka sangat risau sementara kita masih asik mencari alasan. Ini yang berbeda. Jadi ada persoalan-persoalan memang di grassroots yang menurut Pak Saleh betul tadi, perlu upaya dekonstruktif, tapi ya kita harus siap bersama-sama melakukannya. Kalau tidak ya kita yang melemparkan ide dekonstruksi, kita yang tercampak Pak Saleh ya. Ya sama-sama dengan dinas Pak Marzi ya. Ya ini sebelum kita coba urai itu upaya dekonstruktif yang logik yang mungkin dilakukan ya di Aceh ini ke depan. Pertama saya klarifikasi, ini ada pertanyaan dari Abrar Blaster, katanya zikirnya mana Om? Ini justru saya mau bilang terima kasih buat siapa nih Pak Zikri
Pak Zikrinya itu. Itu Pak Zikri. Ya, makasih nih bantuannya sehingga Bang Mardi bisa live. Ya, juga kita nanti akan mengundang kembali Pak Jul. Nah, Pak Jul ini perlu kita pahami ya, beliau sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan ya. Jadi beliau juga mengambil kewajiban yang sama ya dengan nyonya untuk mengurusi bocah-bocah ini. Jadi tadi katanya bocah-bocahnya minta didampingi menggambar ini biarnya dulu. Tapi nanti kita harap bisa bergabung lagi sebelum kita akhiri ini. Ya Pak Saleh yang mengatakan kata-kata dekonstruksi. Mulainya dari mana Pak Saleh? Ya, kita mendekonstruksi apa yang sudah menjadi konstruksi sekarang itu tadi ya. Konstruksi sekarang kan siapa yang mendukung kita, yang mengatakan benar-benar ke kita, yaitu yang kita anggap teman gitu. Itu yang mendukung kita kan. Begitu dia kritik, ini bukan teman. Nah, itu kan konstruksi sekarang itu begitu. Nah, kita dekonstruksi. Kita ajak berpikir, mengapa yang begitu? Kan yang begitu itu kan yang mendukung begitu kan banyak kan oportunis itu. Nah, jadi bagaimana yang mengkritik juga kita beri kesempatan, terus kita ajak dia dialog. Kita tanya, mengapa begitu? Kita minta pertanggungjawaban kritikannya itu. Nah, kalau dia bisa kasih, ya kasih dia kesempatan. Misalnya percobaan dulu. Coba, kamu mau katakan begini, coba buktikan, saya mau lihat itu. Oke, sebelum lanjut ke yang lain, Bang Mardi, bagaimana itu kita bisa mengharap kebesaran hati mereka yang istilahnya punya kuasa untuk memberi ruang itu gitu. Apakah mereka harus dibaiat ulang kembali, Bang Mardi? Meski apa? Dibaiat dulu, diislamkan kembali nih seperti kasus-kasus dulu. Gimana? Ya, ginilah Pak Ari. 15 tahun ya. 15 tahun saya coba mengamati ini. Kaum tua ini sulit ya. Maka mari kita untuk berharap pada yang mendekonstruksi ini pada generasi-generasi yang lebih muda lah. Artinya bimbingan Pak Saleh ya. nggak bisa diharap kayaknya Pak Ari, harus nunggu pensiun ya, nunggu ini kayaknya. Nggak yakin saya kalau kita membuat strategi dekonstruksi, mungkin kita bisa tanyalah kepada siapa saja analis kebijakan publik, kemudian orang-orang yang sudah sangat dekat dengan pembangunan Aceh misalnya, baik dari Adia Foundation, baik dari Bank Dunia, dari mana-mana itu ya saya pikir ada kerumitan dari cara bekerja kita itu. Jadi untuk merubah ini saya pikir memang harus butuh orang-orang muda. Kita ingin sebenarnya partisipasi itu dibuka, tapi membuka itu juga belum ya contoh lah Pak, bagaimana teman-teman ingin membantu ya dari luar agar misalnya terjadi kerjasama antara produksi ilmu pengetahuan dengan pembangunan ya melalui katakanlah perumusan kebijakan yang partisipatif, yang melibatkan banyak pihak. Tapi itu kan sepertinya tidak cukup guru ya, tidak cukup guru pengalaman yang mengajakkan kita untuk itu. Jadi saya pikir sekali lagi memang butuh pemain-pemain baru ya Pak Ari. Apalagi saya melihat mungkin kita lihat lagi 2-3 contoh lainnya yang mungkin strategis untuk didekonstruksi, dan mungkin ya peluangnya bisa jadi ada ataupun ya mungkin harus masih bersabar gitu, seperti yang dikatakan Pak Mardi tadi. Bagaimana Pak Saleh? Apalagi Pak Saleh selain keterbukaan atas kritik itu tadi? Selain keterbukaan, ya itu kemauan untuk terus
berubah ya, terus hijrah ya dari cara-cara yang lama ke cara-cara yang baru ya. Saya kira juga mungkin para pejabat publik ya, mungkin anggota parlemen kan masih dalam masa pandemi mereka masih bisa studi banding itu. Nah, kan mereka bisa dapat di sana. Nah, ini misalnya Dinas Syariah Islam. Kan itu nggak jauh-jauh sama Pak Marzi itu kan. Nah, kalau nanti Pak Marzi pulang ke sini kan bisa itu mereka minta mendengar bagaimana itu hal-hal yang telah dicapai oleh daerah-daerah lain, masyarakat lain gitu. Nah, kita mau belajar. Jadi tidak hanya keterbukaan begitu, tetapi juga mau mendengar dari capaian-capaian orang lain. Itu mungkin agak susah kan. Jadi itu agak susah kita mendengar orang lain. Nah, jadi ya mungkin paling dengar ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jadi bagaimana mendengar itu? Ya, situasinya Bang Mardi, kalau Bang Mardi berharap generasi muda, nah ini kita juga tadi sempat bahas bagaimana konstruksi masyarakat muda kita di Aceh khususnya saat ini ya, dan rasanya karena dua hal saja Bang Mardi, keteladanan dan environment yang tidak mendukung untuk mereka bisa berpartisipasi ya. Dan satu sisi lagi seperti yang Bang Mardi katakan juga, di usia kita pun ya, kita juga kita kan bukan hanya dalam konteks memperjuangkan ini dan itu ya, tapi juga ada tanggung jawab dalam konteks kita berkeluarga ya, dalam konteks kita sebagai khalifah ya, dalam menjalankan ibadah-ibadah agama yang ini juga kadang-kadang dicecoki dirusuhi juga ini oleh mereka gitu ya, sampai ke urusan yang tadi yang sangat personal pun jadi harus menjadi wilayah negara gitu. Ini bagaimana peluangnya mengerti? Ternyata masih ada Bang Jul. Iya, masuk lagi Bang Jul, banyak Bang Jul. Ya, nggak ada Bang Jul. Iya. Kita sampai jam berapa ini? Ya, kita kira-kira ada sekitar 10 menit lagi Pak Saleh. Nanti saya akhiri. Nanti kalau masih pulang gini, kita bisa minta ditraktir hari ini ya, Pak. Oh iya, pasti. Baik, Ayo jawab dulu, gimana peluangnya Bang Mardi? Konstruksinya jelas, tapi sekarang antara yang muda sama yang generasi di atasnya yang masih punya rasa gelisah itu juga dalam posisi yang tidak mudah Bang Mardi. Ya, memang persoalannya kompleks, Bang Ari. Ya, artinya kalau kita berharap kepada mereka ya betul yang Pak Ari sampaikan, mereka butuh teladan. Mereka butuh teladan bagaimana survive atau punya pendirian yang kuat, kemudian berpikir inovatif, dan punya visi yang jangka panjang, tidak membebek kepada budaya-budaya yang hedonis yang kemudian menyebabkan mereka justru mengikuti para pendahulu yang mungkin tidak bisa dijadikan panutan. Nah, jadi saya sih berpikir ya panutan itu secara informal memang harus kita ciptakan. Artinya orang-orang yang bisa dinilai, misalnya begini, anak muda dididik bahwa ketika dia beranjak sedikit tumbuh besar dia harus jadi orang kaya langsung misalnya, atau menjadi orang yang hebat langsung. Ini yang kadang-kadang membuat saya lihat ya beberapa kejadian itu orang mengejar ketertinggalannya dengan cepat, dengan apa saja, ya, walaupun harus memainkan politik-politik yang dalam hal ini bisa kita katakan ya merusak pada tatanan sosial itu. Nah, jadi panutan itu saya pikir salah satu syarat ya yang harus diciptakan agar mereka yang muda-muda ini punya semangat, punya percaya diri,
ya untuk melangkah ke depan. Nah, kemudian juga bagaimana komunitas yang mereka ciptakan itu, ya, kalau bisa misalnya orang-orang seperti ya sekali lagi Pak Saleh yang punya pendirian teguh itu bisa selalu ada di antara kelompok-kelompok itu. Jadi harus pindah-pindah Pak Saleh, harus ke kelompok ini, ke kelompok ini, pindah warung kopi kita. Ya, yang penting diajak, saya ikut aja. Oke, Bang Jol mungkin, Bang Jol, silakan Bang Jol. Bang Jol pasti punya sesuatu juga mungkin dari acara teras ya itu ya kita keliling-keliling Pak Ari, keliling memberikan inspirasi ya. Karena apa yang kita tonton barusan di mata Najwa di sini kan juga memberikan inspirasi orang bisa seperti Najwa Shihab misalnya. Ya, amin. Insya Allah kita terus jalan. Bang Jol, gimana Bang Jol? Apa komitmennya? Apa itu? Ya kita, betul. Bang Jol di posisi Gimana? Bagaimana nih sekarang ini? Apatis, pesimis, atau tetap optimis, Bang Jol? Sebagai orang tua ya optimis saja. Tapi dengan keadaannya memang tidak optimis ya. Tapi prinsipnya gini, saya setuju seperti Pak Marzi bilang ya, kita tetap juga perlu usaha ya dengan adanya tokoh seperti Pak Saleh yang komit, ya kan. Kita hadirkan juga teladan seperti Pak Ari yang cukup kritis, gitu kan. Jadi saya pikir tetap saya optimis dan Allah udah kasih kita peluang ya. Cuman seberapa kita bisa mensikapi keadaan itu aja, Pak Ari. Oke, ini kita di sesi akhir mungkin kita kaitkan kembali dengan bagaimana obrolan kita yang hampir 1,5 jam ini menjadi ilham ya atas refleksi kita terhadap 17 tahun tsunami. Kita pahami bahwa kalau kita lihat tsunami sendiri memang banyak yang sampai kesannya menyalahkan Tuhan ya, karena seolah itu hukuman gitu. Padahal sesuatu akan menjadi bencana ketika dia berdampak kepada kerugian yang nyata terhadap umat ya, dan kerugian yang nyata itu ternyata ya dari evaluasi kita juga karena kelalaian kita semua gitu, karena pembiaran dari yang tahu, juga karena yang tahu yang punya kuasa untuk mengantisipasi itu juga tidak bersungguh-sungguh ya. Dan kita melihat bagaimana korban tsunami itu tidak memandang siapa yang baik, siapa yang jahat ya, tapi korbannya adalah semua kita. Dan saya khawatir keterusan untuk menciptakan bencana baru ya dengan kenyataan-kenyataan yang kita lalui sekarang. Ini bagaimana kira-kira kontemplasi ya dalam konteks agama, hukum, pemerintahan ya, politik, termasuk kebijakan publik pasca 17 tahun tsunami ini. Mungkin dari Bang Marzi dulu, silakan. Sorry, poinnya apa Bang? Poinnya refleksi ini dari konteks. Poinnya udah semua tadi sebetulnya. Sudah semua ya. Nggak ada kata-kata terakhir lagi nih yang kira-kira ada pusing remarks. Saya agak hilang konteks tadi lihat Pak Saleh pakai peci. Anjir, agak lo pakai peci. Hilang fokus saya Pak Ari. Apa kira-kira yang bisa membekali lah, terutama tadi Bang Marzi masih berharap sama anak muda, apa yang bisa membekali mereka untuk percaya bahwa kita butuh mereka? Ya kapan saja mereka ingin diskusi saya siap. Jadi artinya yang tua yang mau berpikir ulang ya, yang muda yang ingin berpikir ke depan, dengan kapasitas yang saya miliki, walaupun bukan akademisi, lebih banyak ke praktisi, meneliti, saya siap berdiskusi. Yaitu itu salah satu mungkin refleksi Pak Ari. Nah, saya siap berkontribusi untuk upaya ini. Refleksi itu kesediaan. Ya, artinya ini udah di titik yang paling ini Pak Saleh, udah itu yang paling mungkin ya.
Ya, oke, Bang Jul, ada Bang Jul kata-kata terakhir dalam konteks nggak ada, closing aja terus. Udah cukup lengkap semua. Pak Saleh gimana Pak Saleh? Ya. Abstraksi seluruhnya gimana? Ya, saya kira kembali lagi satu kata untuk seluruhnya. Ayo kita rekonstruksi. Ayo kita membangun kembali ya. Dari puing-puing yang lama juga nggak apa-apa gitu. Ya kita hijrah lah, kita berevolusi, kita memenuhi hakikat kita yang bersifat fana atau dinamis ya. Jangan kita berhenti di sini. Ya itu saya kira kata-kata terakhir dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saleh, Pak Mardi, Pak Jul dan kawan-kawan yang sudah nimbrung ya. Jadi yang pasti kita tidak berusaha untuk tidak sakit jiwa, dan yang sakit jiwa semoga cepat sembuh dan tidak ada kelanjutan yang menjadi sakit lagi ya. Dan tadi refleksi akhir dari Pak Saleh cukup sederhana ya. Ya kita tetap berikhtiar, intinya itu ya, walaupun memang kita belum tahu sampai kapan hal-hal begini tidak menjadi pembicaraan lagi, tapi udah memang berubah dan kita memang betul-betul belajar dari pengalaman masa lalu. Mengakhiri ini kita lanjutkan lagunya Dasar serta kesawaran benangan banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Bongkar. Baik, terima kasih Pak Saleh, Pak Mardi. Sampai ketemu lagi. Kita akan mantap. Ya. Ya udah lelah ya. Karena memang melelahkan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Assalamualaikum.